waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, ini kan puskesmas yang direhabilitasi saja sebenarnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkampanyekan 3S, di mana 3S ini adalah screen time, screen zone, dan screen break. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio, Tangana Pada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pembangunan rehabilitasi total UPTD Puskesmas Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau resmi dimulai. Pekerjaan fisik dengan menyesuaikan prototipe integrasi layanan primer ini menelan anggaran sebesar 8,22 miliar lebih. Siapan lulusan berkarakter SMKN 2 Bau-Bau berkarya MPLS dengan edukasi digital hingga melibatkan sejumlah institusi dalam pemberian materi. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, pembangunan rehabilitasi total UPTD Puskesmas Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau resmi dimulai. Pekerjaan fisik dengan menyesuaikan prototipe integrasi layanan primer ini menelan anggaran sebesar 8,22 miliar lebih. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Harun Mulku melaporkan. Ini kan puskesmas yang direhabilitasi saja sebenarnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pekerjaan fisik rehabilitasi total UPTD Puskesmas Waborobo, Kecamatan Betoambari resmi dimulai. Ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota Waodeham Sinabolu pada Selasa pagi 14 Juli 2026. Yusran Fahim menegaskan keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi kebutuhan penting untuk mendukung kinerja tenaga kesehatan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Yusran juga berpesan kepada kontraktor pelaksana proyek dan konsultan pengawas agar menjaga kualitas pekerjaan, menyelesaikan proyek tepat waktu, serta menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja K3 secara ketat. Wali Kota turut mengajak masyarakat ikut menjaga dan mengawasi bersama agar proses pembangunan berjalan lancar, selesai tepat waktu dengan mutu terbaik. Ya, ini kan puskesmas yang direhabilitasi saja sebenarnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pertimbangannya mungkin direhab ini karena memang kapasitas pengunjung sudah lebih padat. Sekian sekarang sudah mencapai 5, makanya pihak pemerintah mengembangkan ini untuk bisa memenuhi pelayanan masyarakat. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Dr. Frederick Tangkealo menjelaskan, rehabilitasi total Puskesmas Waborobo merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Bau-Bau dalam meningkatkan pemerataan akses layanan kesehatan. Menurutnya, Puskesmas yang dibangun pada tahun 2008 dan mulai beroperasi pada tahun 2009 tersebut akan dibangun kembali melalui DAK fisik bidang kesehatan dengan masa pelaksanaan selama 150 hari mulai 2 Juli hingga 29 November 2026 dengan nilai kontrak sebesar 8,22 miliar rupiah. Pembangunan itu diharapkan menghadirkan fasilitas kesehatan yang lebih representatif untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Betoambari. Puskesmas yang akan dibangun ini adalah puskesmas dengan menyesuaikan prototipe integrasi layanan primer sesuai ketentuan Permenkes nomor 19 tahun 2024 dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara terintegrasi. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mematangkan persiapan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 melalui rapat koordinasi yang digelar di Sekolah Rintisan SRT 69 Kampus B USN Kolaka pada Selasa 14 Juli 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian MPLS berjalan lancar sekaligus memberikan pengalaman awal yang aman dan nyaman bagi para peserta didik. Rapat koordinasi membahas berbagai aspek pendukung pelaksanaan MPLS, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, keamanan, layanan kesehatan, konsumsi, transportasi, hingga pembagian tugas setiap perangkat daerah. Persiapan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Buton Tengah memperkuat pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui sinergi lintas sektor. Bupati Buton Tengah Azari menegaskan, keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar, tetapi juga kesiapan seluruh pihak dalam memberikan pelayanan terbaik sejak hari pertama peserta didik memasuki lingkungan sekolah. Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Buton Tengah bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh kebutuhan dasar peserta didik terpenuhi selama MPLS. Pemerintah berharap kolaborasi antara perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan mampu menghadirkan lingkungan belajar yang ramah, aman, dan nyaman. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita lainnya, siapkan lulusan berkarakter SMKN 2 Kota Bau-Bau perkaya MPLS dengan edukasi digital hingga libatkan sejumlah institusi dalam pemberian materi. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliadi. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Negeri 2 Bau-Bau tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan sekolah dan guru. Kegiatan MPLS di sekolah yang terletak di Kelurahan Lipu ini resmi dimulai sejak 13 Juli 2026 dan diikuti oleh 346 siswa baru yang tersebar di 7 program studi keahlian. MPLS dijadwalkan berlangsung hingga Jumat 17 Juli dengan berbagai kegiatan yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membantu karakter, kedisiplinan, dan kesiapan menghadapi dunia pendidikan kejuruan. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMK Negeri 2 Bau-Bau juga membekali siswa baru dengan pengetahuan tentang keadaban dan keamanan digital sebagai bekal menghadapi tantangan di era teknologi. Guru pemateri Hasrul saat memaparkan materinya menekankan pentingnya membangun budaya digital yang sehat serta bertanggung jawab. Menurutnya, penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat berdampak terhadap konsentrasi belajar, kesehatan hingga perilaku sosial peserta didik. Untuk itu, guru teknik komputer dan jaringan ini mengajak para siswa untuk mengatur durasi penggunaan gawai, menentukan area yang bebas dari penggunaan telepon seluler, serta membiasakan diri beristirahat dari layar agar penggunaan teknologi tetap sehat dan produktif. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkampanyekan 3S, di mana 3S ini adalah screen time, screen zone, dan screen break. Screen time ini adalah durasi yang wajar untuk anak, utamanya pada murid baru, dalam menggunakan perangkat atau gawainya. Screen zone, lokasi-lokasi mana saja yang boleh dan tidak boleh mereka gunakan gawainya. Dan yang terakhir yaitu screen break, diharapkan nanti para peserta didik atau dapat beristirahat setiap kali menggunakan gawai minimal 30 menit. Selain materi mengenai etika dan keamanan digital, rangkaian MPLS di SMK Negeri 2 Bau-Bau juga menghadirkan sejumlah instansi sebagai narasumber. Para narasumber tersebut seperti Polres Bau-Bau mengenai Kamtipmas serta disiplin berlalu lintas, Bapas Bau-Bau terkait fenomena sosial dan perilaku remaja, BNN Kota Bau-Bau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan nafsa, sedangkan dari Universitas Muhammadiyah Buton akan mengisi materi tentang literasi digital. Melalui materi yang relevan dengan perkembangan zaman, SMK Negeri 2 Bau-Bau berharap para peserta didik baru tidak hanya unggul dalam kompetensi kejuruan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, cakap memanfaatkan teknologi, dan mampu menjadi generasi digital yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kepercayaan masyarakat meningkat
SDIT Insan Cendekia Bau-Bau kini tampung 478 siswa setelah penambahan 112 siswa baru. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Wode Nurliani kembali melaporkan. Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Insan Cendekia Kota Bau-Bau mengawali tahun ajaran 2026-2027 dengan menerima 112 siswa baru. Seluruh peserta didik baru tersebut dibagi ke dalam 4 rombongan belajar atau rombel, sehingga total siswa aktif di sekolah yang berlokasi di Jalan Gunduk-Gunduk Kelurahan Lipu tersebut kini mencapai 478 orang. Kepala SDIT Insan Cendekia Kota Bau-Bau Rusdin mengatakan, siswa baru kelas 1 akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama sepekan mulai dari 13 hingga 17 Juli mendatang. Sementara itu untuk siswa kelas 2 hingga 6 langsung mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kasek menyebutkan seluruh siswa baru telah didistribusi secara merata ke dalam 4 kelas sehingga setiap rombongan belajar memiliki komposisi yang seimbang. Kalau untuk minggu awal ini tetap fokus kami di kegiatan MPLS. Tapi kami juga tidak bisa mungkir bahwa kami juga, ini kan arahan juga dari dinas bahwa serentak masuknya. Jadi serentak masuk sama anak kelas 2 sampai kelas 6. Jadi anak kelas 2 kelas 6 tetap belajar seperti pada biasanya. Karena kelas 1 tetap fokus di MPLS. Oke, tahun-tahun. Dari tahun ke tahun sebenarnya. Ini kan ada yang 3 kelas, ada yang 4 kelas. Ini kelas 4 ya 3 kelas. Kelas 3 juga. Rusdin mengungkapkan perkembangan SDIT Insan Cendekia menunjukkan tren yang sangat positif. Tepat 1 dekade sejak mulai beroperasi pada tahun 2016, jumlah peserta didik terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut. Pada awal berdiri, SDIT Insan Cendekia hanya membuka 2 rombongan belajar. Seiring dengan bertambahnya jumlah pendaftar dan pembangunan infrastruktur sekolah, kapasitas penerimaan meningkat menjadi 3 rombel hingga dalam 2 tahun terakhir sekolah mampu membuka 4 rombongan belajar setiap tahun ajaran baru. Tak hanya berfokus pada peningkatan jumlah siswa, pihak sekolah juga terus membenahi sarana dan prasarana pendidikan. Berbagai fasilitas penunjang tengah disiapkan, mulai dari pengembangan fasilitas olahraga hingga pembangunan gedung serbaguna yang nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pengembangan bakat siswa, serta berbagai aktivitas sekolah. Dengan dukungan fasilitas yang terus berkembang dan meningkatnya jumlah peserta didik baru setiap tahun, SDIT Cendekia Bau-Bau optimis mampu terus meningkatkan kualitas pendidikan, sekaligus mencetak generasi yang unggul dalam prestasi, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pembangunan rehabilitasi total UPTD Puskesmas Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau resmi dimulai. Pekerjaan fisik dengan menyesuaikan prototipe integrasi layanan primer ini menelan anggaran sebesar 8,22 miliar lebih. Siapan lulusan berkarakter SMKN 2 Bau-Bau berkarya MPLS dengan edukasi digital hingga melibatkan sejumlah institusi dalam pemberian materi. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.